Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sambung yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke materi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sebelum Soekarno ditangkap oleh Belanda, Soekarno berhasil mengirim telegram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi. Soekarno memerintahkan untuk membentuk pemerintahan darurat. Di saat yang sama juga, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim mengirim telegram kepada Maramis yang sedang berada di India untuk menugasi Maramis agar segera membentuk pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan, yaitu di India, jika Syafruddin Prawira Negara tidak berhasil mendirikan PDRI di Sumatera Barat. Jadi, ini karena ini merupakan bukti kalau Indonesia masih ada, maka dibentuklah pemerintahan darurat. Walaupun pemimpinnya ditangkap, tapi kita sudah mendirikan pemerintahan cadangan, yaitu di Bukit Tinggi. Nah, kalau di Bukit Tinggi gagal, maka akan didirikan di India. Tapi ternyata tanggal 19 Desember 1948 bertepatan dengan agresi militer kedua Belanda, PDRI berhasil didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. PDRI juga berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PDRI juga menjadi pengatur komunikasi dan juga penyalur komunikasi antara Republik Indonesia dengan daerah-daerah serta negara-negara sahabat. PDRI juga berhasil menjalankan tugasnya dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan Indonesia. Berikut adalah susunan pemerintahan PDRI. Yang pertama, MR Syafruddin Prawira Negara sebagai ketuanya. Lalu ada wakil ketua yaitu Susanto Tirto Projo. Lalu Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, Dr. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, IJ Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran, Kiai Haji Masykur sebagai Menteri Agama, Muhammad Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Indra Cahya sebagai Menteri Perhubungan, Insinyur Manati Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, SM Rashid sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial, Letnan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan juga Teritorial Sumatera, Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara dan juga Teritorial Jawa. Dalam pelaksanaannya, PDRI juga mempunyai staf militer Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara PDRI ini dipimpin oleh Suyono di mana pada tahun 1948 Suyono ini pernah mendapat tugas dari Soekarno untuk membangun sebuah lapangan udara di Sumatera. Namun, Angkatan Udara PDRI ini terbilang unik karena dia tidak memiliki satupun unit pesawat terbang. Jadi mereka hanya memiliki beberapa pemancar radio. Meskipun demikian, peran Suyono dan juga Angkatan Udara PDRI ini tidak dapat diremehkan karena mereka berperan penting dalam membangun jaringan sender radio atau pengirim pesan sebanyak 6 buah sehingga karena mereka memiliki 6 buah sender radio, sehingga PDRI ini tetap bisa berkomunikasi ke Jawa dan juga luar negeri. Komunikasi PDRI dengan dunia luar sangat penting untuk menerima dan juga memberikan informasi terkait keadaan Indonesia saat itu. Keberadaan sender radio juga membantu kelancaran komunikasi pasukan gerilya yang sedang berjuang di hutan-hutan. Dalam perkembangannya, Syafruddin Prawira Negara ini berhasil mengirim radiogram mengenai eksistensi Indonesia kepada Pandit Jawaharlal Nehru di India selaku Ketua Konferensi Asia melalui Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah tanggal 23 Januari 49. Dengan demikian, pembentukan PDRI ini menunjukkan Indonesia masih ada dan belum menyerah kepada dunia. Selain itu, PDRI juga menjadi pengatur serta penyalur komunikasi Indonesia dengan daerah serta negara sahabat. PDRI berhasil berjalan lancar setelahnya Presiden beserta jajaran dibebaskan. Syafruddin kembali dapat mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai pemimpin pemerintah Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke perjuangan gerilya. Seperti pada saat para pemimpin Indonesia ditangkap seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan juga beberapa menteri ditangkap, Panglima Besar Jenderal Sudirman ini tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Jadi sudah Ibu bilang ya, karena dia mempunyai jiwa militer, dia berjuangnya dengan cara peperangan. Ketika memimpin gerilya, Jenderal Sudirman sedang dalam keadaan sakit parah, yaitu sakit paru-paru. Meskipun demikian, Sudirman tetap berjanji untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Sudirman ini beserta rombongan melakukan perjalanan dan juga pergerakan dari Yogyakarta menuju ke Gunung Kidul lewat beberapa kecamatan seperti Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek dan juga Kediri. Dalam keadaan sakit, Sudirman ini harus ditandu atau dipapah oleh pengawal untuk memimpin pasukan serta memberikan motivasi dan juga komando kepada para pejuang.
Dari Kediri, Sudirman ini dan pasukannya kemudian memutar dan kembali melewati Trenggalek. Perjalanan terus berlanjut sampai akhirnya tiba di Desa Sobo. Dapat dikatakan Jenderal Sudirman serta pasukannya ini sudah menempuh perjalanan sekitar 1000 km. Waktu gerilya Jenderal Sudirman ini berlangsung selama 6 bulan dengan penuh derita, lapar dan juga dahaga. Jenderal Sudirman tidak memikirkan harta, jiwa dan raganya hanya untuk kemerdekaan bangsa atau hanya untuk kedaulatan bangsa dan negara. Sekalipun sakit, Jenderal Sudirman tetap memberi semangat kepada anak buahnya untuk tetap melawan Belanda. Selanjutnya terjadi peristiwa yang namanya Serangan Umum 1 Maret. Dalam Serangan Umum 1 Maret ini, setelah agresi militer Belanda yang kedua, pihak Belanda ini tidak segera melakukan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi dia tidak segera melakukan perintah dari PBB yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 1949. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta Jenderal Sudirman sebagai pemimpin dari tentara untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta. Akhirnya serangan dilakukan secara besar-besaran dan juga mengikut sertakan para pejabat sipil. Jadi yang menyerang di sini bukan cuma orang militer tapi juga orang-orang sipil. Serangan ini merupakan strategi TNI untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa TNI dan juga pemerintah Indonesia masih memiliki kedudukan yang kuat. Selanjutnya, Jenderal Sudirman ini memerintahkan kepada komandan pasukan di wilayah Yogyakarta, yaitu Letnan Kolonel Soeharto, di mana Letnan Kolonel Soeharto ini bertugas untuk memimpin komando penyerangan. Sedangkan Jenderal Sudirman yang masih tetap melakukan gerilya di hutan. Walaupun ketika penyerangan Sudirman ini masih ditandu karena dia menderita penyakit paru-paru. Selanjutnya, pasukan TNI di bawah komando dari Soeharto, Letnan Kolonel Soeharto berhasil menyelinap dan juga menyerang ke jantung di kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949. Oleh karena itu serangan ini disebut dengan Serangan Umum 1 Maret 49. Dalam serangan tersebut pasukan TNI mendobrak barisan serdadu Belanda dari 5 penjuru. Dari utara serangan dipimpin oleh Mayor Kusno, dari barat dipimpin oleh Letkol Vence Sumual, dari selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Saryono, serta kota dipimpin oleh Letnan Amir. Serangan pasukan TNI ini akhirnya berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tetapi walaupun sudah diduduki selama 6 jam, pasukan Belanda berhasil memukul mundur pasukan TNI setelah pasukan Belanda berhasil mendatangkan bantuan dari Gombong dan juga Magelang. Meskipun hanya 6 jam, keberhasilan TNI menguasai Jogja ini memiliki arti penting bagi perjuangan Indonesia. Terutama akhirnya nama besar Soeharto di sini mulai dikenal. Ya, karena peristiwa ini nama besar Soeharto mulai dikenal. Keberhasilan yang nantinya akhirnya Pak Harto menjadi salah satu presiden kita. Keberhasilan serangan umum ini semakin memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Dampaknya secara langsung adalah Belanda dan Indonesia kembali dipertemukan dalam perundingan Roem-Royen. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, PDRI memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan dari pihak Belanda. Menanggapi situasi tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komandan kesatuan untuk siaga mengamankan pemerintahan di Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk ke perundingan Roem-Royen. Jadi perundingan Roem-Royen ini merupakan dampak dari adanya serangan umum 1 Maret ya. Di mana setelah adanya agresi militer Belanda yang kedua yang dilancarkan Belanda atas wilayah Indonesia, untuk menanggapi aksi Belanda tersebut, akhirnya Dewan Keamanan PBB ini membentuk yang namanya United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, di mana atas dorongan UNCI dan Amerika Serikat perundingan Roem-Royen ini berhasil dilaksanakan. 14 April 1949 Indonesia dan Belanda ini kembali mengadakan perundingan di Jakarta. Hal ini dilakukan atas inisiatif dari PBB. Perundingan ini dipimpin oleh Merle Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Lalu selanjutnya wakil Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan dari Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Dalam perundingan ini terjadi perdebatan. Indonesia ini tetap berpendapat pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci untuk terbukanya perundingan selanjutnya. Sedangkan bagi Belanda menghendaki adanya kesepakatan penghentian perang gerilya yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menyanggupi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 49 dan persetujuannya pada tanggal 23 Maret 1949. Pihak Indonesia menyatakan beberapa kesanggupan antara lain menghentikan perang gerilya, turut kerjasama dalam menjaga keamanan, dan turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Sementara pihak Belanda menyanggupi
untuk mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dan turut serta dalam KMB. 22 Januari 49 diadakan perundingan Romroyen antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diawasi oleh PBB yang dipimpin oleh Thomas Critchley. Dalam kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan Romroyen, antara lain yang pertama, penghentian tembak-menembak, yang kedua, pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, yang ketiga, pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda, yang keempat, segera diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Jogja tanggal 1 Juli 49. Selanjutnya, 6 Juli 49, para pemimpin Indonesia kembali ke Yogyakarta. Setelah itu diadakannya sidang pertama Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 Juli 49. Pada sidang ini Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi di sini Syafruddin mengembalikan mandatnya sebagai kepala PDRI kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya ada peristiwa yang namanya peristiwa Jogja Kembali. Oke, dalam peristiwa Jogja Kembali ini, sebenarnya sejak awal 1949 ada 3 kelompok pimpinan Republik Indonesia yang ditunggu untuk kembali ke Jogja. Kelompok yang pertama adalah kelompok Bangka. Kelompok Bangka ini terdiri dari Soekarno, Hatta, dan juga rombongan yang lainnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok PDRI, di mana kelompok PDRI ini di bawah pimpinan dari Syafruddin Prawira Negara. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Angkatan Perang yang berada di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kelompok Bangka ini akhirnya kembali ke Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949 kecuali Muhammad Rum, karena Muhammad Rum ini harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua UNCI dan masih harus tinggal di Jakarta. Dimana UNCI tadi kan badan buatan PBB ya, badan buatan PBB untuk membantu masalah di Indonesia. Rombongan kedua itu rombongan PDRI mendarat di Maguwo tanggal 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Ki Hajar Dewantara, MR Tajudin, dan serta pembesar Republik Indonesia lainnya. Rombongan terakhir yaitu rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini akhirnya datang di Yogyakarta setelah bertahun-tahun bergerilya di hutan, di mana dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebelum berangkat ke Jogja, Jenderal Sudirman berpamitan dengan masyarakat di desa Sobo di Pacitan, di mana desa ini menjadi markas terakhirnya selama perang gerilya. Jadi tempat terakhirnya Jenderal Sudirman ini bergerilya ada di desa Sobo, Pacitan. Sesampainya di Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman ini dijemput oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX serta dijemput juga oleh Komando Letkol Soeharto. Upacara penyambutan secara resmi oleh para pemimpin Republik Indonesia ini dilaksanakan tanggal 10 Juli 1949. Syafruddin Prawira Negara bertindak sebagai inspektur upacara didampingi oleh Jenderal Sudirman. Kembalinya para pemimpin tersebut disambut rakyat Jogja karena peristiwa ini menandakan kalau Indonesia sudah kembali. Maka peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali dan diabadikan dalam sebuah monumen yang dikenal dengan Monumen Jogja Kembali. Makanya di Jogja ada yang namanya Monumen Jogja Kembali atau Monjali. Beberapa hari kemudian dilaksanakan sidang kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, di mana dalam sidang tersebut secara resmi Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya sebagai pemimpin PDRI kepada Presiden Soekarno. Selain itu, Syafruddin Prawira Negara juga melaporkan berbagai tindakan yang dianggap perlu untuk menjalankan PDRI selama 8 bulan kemarin. Penyerahan kembali mandat tersebut akhirnya menandai berakhirnya PDRI. Oleh karena itu, peristiwa Jogja Kembali ini merupakan peristiwa pemulihan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta pasca pendudukan dari agresi militer yang kedua. Oke, kita bahas peristiwa selanjutnya di video lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.